Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal ke-30 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku, hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku, dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 30 ayat 16 sampai dengan ke-31 dengan tema Allah adalah kasih. Sekali lagi, Allah adalah kasih. Mengapa Bapak Ibu kita kembali merenungkan akan kebaikan Allah dengan tema Allah adalah kasih? Kita melihat bagaimana kembali Ayub boleh menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, yang mana dia adalah orang yang sungguh telah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana dia sampaikan di ayat ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-31, jelas dikatakan bahwa bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bahkan dikatakan bukankah susah hatiku karena orang miskin? Kita melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ayub bahwa dia adalah orang yang telah benar melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, telah memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sebagaimana Tuhan telah perintahkan bahwa kita orang yang benar, orang yang telah mengalami kasih Kristus harus mengasihi sesama kita. Dan Ayub telah melakukan hal demikian karena dia telah mengenal kebenaran itu. Tetapi Ayub berkata, mengapa
Tuhan mengizinkan persoalan terjadi dalam hidupnya. Dikatakan ayatnya yang ke-26, tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Bapak Ibu saudara terkasih, memang begitu kecewa ketika kita berharap ini tetapi terjadi itu. Ketika kita mengharapkan sesuatu hal yang baik terjadi dalam hidup kita, namun yang terjadi adalah suatu kecelakaan. Kita telah berharap, telah membuat suatu rancangan bahwa ke depan akan terjadi suatu kebahagiaan dalam diri saya, sehingga saya bersusah payah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada hakikatnya, pada hari hanya yang terjadilah di luar dari apa yang kita harapkan, sehingga kekecewaan terjadi dalam diri kita. Dan inilah yang sedang dialami oleh Ayub, sehingga dia berkata kepada Tuhan, dia berseru kepada Allah mengenai apa yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga saya sering berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Ayub secara kemanusiaan kita, secara keinginan kita sebagai manusia, itu bukanlah hal yang salah. Sebab Allah berfirman, ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima upah, yaitu berkat kasih karunia penyertaan yang daripada Tuhan Allah. Namun apa yang dialami oleh Ayub, kita melihat bahwa Ayub mengalami penderitaan. Namun sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, kita akan diajarkan, kita akan melihat kembali siapa kita. Dikatakan lewat pujian kita hari ini, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Dilanjutkan pada refnya, dikatakan kita dalam dunia namun bukan dari dunia. Kita tinggal di dalam dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu Bapak terkasih, kita perlu memahami hal demikian. Tuhan izinkan kita tinggal di dunia ini, namun kita bukan berasal dari dunia. Sekalipun dunia mungkin mengecewakan hidup kita, sekalipun mungkin dunia membuat kita mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidup kita, tapi ingat, kita bukan berasal dari dunia. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah menebus kita dari keberdosaan kita. Sekalipun mungkin dunia membenci kita, tapi ingat, Allah adalah sumber kasih. Dia mengasihi hidup kita. Tak sekalipun dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan selalu datang menolong setiap langkah kita. Ketika kita ingin tersandung, Tuhan akan mengangkat kita. Bulu yang terkulai, dia tidak akan biarkan patah. Bahkan sumbu yang mulai pudar, Tuhan tidak akan padamkan. Sekalipun mungkin kesulitan sedang menghampiri hidup kita, sebagaimana yang dialami oleh Ayub, jangan pernah berputus asa. Datang kepada Allah, sebab dia adalah kasih dan dia adalah sumber kasih itu. Sebagaimana pujian kita berkata, Bapak Saudara kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Ketika kesulitan menghampiri hidup kita, mari kembali renungkan firman Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana perbuatan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi ketika firman-Nya tidak tinggal dalam hidup kita, bagaimana kita melihat mujizat yang terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kita melihat kuasa Allah boleh bekerja dalam hidup kita? Oleh karena itu, mari kita belajar daripada Ayub. Ketika dia mengalami kesulitan, dia memang datang berseru kepada Tuhan. Namun dia bersungut-sungut. Dia hanya melihat kebaikan yang telah dia lakukan, namun tidak membiarkan pertolongan Allah sungguh nyata dalam hidupnya. Sehingga firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, ingatlah, percayalah bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tak sedetik pun kita akan ditinggalkan. Mungkin hari ini Tuhan belum menjawab doa kita, tapi ingat, Tuhan akan memberi daripada apa yang kita harapkan. Mungkin hari kita berdoa, Tuhan, saya mau memperoleh kebahagiaan,
lewat pernikahan saya. Saya mau di hari ulang tahun saya ini, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, mendapatkan pelukan kehangatan dari keluarga saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, apa yang kita harapkan sekarang berbeda. Namun ingatlah, Tuhan akan memberi lebih daripada apa yang kita harapkan. Ketika kita sungguh percaya dan menghidupi kebenaran firman-Nya dalam hidup kita, maka kita akan mengalami, bahkan menikmati kasih karunia yang daripada Allah. Ingat, kita dalam dunia, namun bukan dari dunia. Tuhan telah memperlengkapi kita. Kita diperlengkapi untuk menerangi kegelapan dalam dunia ini. Sekalipun mungkin kegelapan dalam menghampiri hidup kita, tetap pancarkan terang Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dipenuhi kegelapan, namun kita menerangi kegelapan tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, lewat perenungan hari ini kita diajarkan Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kalau semalam dikatakan Allah adalah terang, ketika kita hidup dalam terangnya, maka hidup kita akan diterangi. Dan ketika kita hidup dalam firman itu juga, maka kita akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Oleh karena itu, ingatlah, Allah adalah terang dan Allah adalah kasih. Allah bukan hanya membiarkan kita berjalan sendiri lewat terangnya itu saja, tapi Tuhan akan bertindak dan menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita ketika kita sungguh hidup dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa perenungan hari ini kami kembali belajar dari kehidupan Ayub yang mengalami kesulitan persoalan dalam hidupnya. Sekalipun dia telah berlaku adil di hadapan Tuhan, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, namun dia masih mengalami persoalan penderitaan dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia berharap terang yang menghampiri hidupnya, namun kegelapan boleh menguasai hidupnya. Tuhan, ajar kami boleh memandang Engkau Allah yang penuh dengan kasih, yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau akan menjadi terang dalam setiap langkah kami, dan Engkau akan sebagai penolong dalam setiap kesulitan yang boleh kami alami. Tuhan, mampukan kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga berkat Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa memelihara hidup kami. Terpuji Engkau Bapa. Dalam Tuhan kami berdoa dan menuntut renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.